Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan terkait chapter 15 yaitu The Principle of Responsibility Rethinking CSR as SDG Management yang beranggotakan 5 orang yaitu Rizka, Cantika, Ernestina, Heliza dan juga Lina. Oke, di sini ada konsep corporate social responsibility atau yang biasa disebut dengan CSR. Itu perlu dipahami sebagai bagian dari manajemen sustainability development goals atau SDGs. Nah, sejak laporan di tahun 1987 oleh Brundtland hingga SDGs PBB tahun 2015, yang mana terdapat upaya global untuk menyatukan tanggung jawab dan keberlanjutan sebagai sebuah respon terhadap krisis lingkungan dan penyalahgunaan sumber daya alam. Nah, SDGs sendiri ini menjadi wujud etika tanggung jawab global dengan 17 tujuan yang menekankan kesejahteraan manusia dan juga perlindungan lingkungan. Adapun tantangan global menuntut kolaborasi perusahaan, pemerintah, NGO, dan juga komunitas internasional melalui kemitraan strategis. Nah, perusahaan saat ini tuh harus terbuka terhadap keterlibatan eksternal agar proses bisnis bisa selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu juga hubungan antara moralitas dan juga keberlanjutan itu menjadi pusat etika bisnis modern, di mana yang diawali oleh pemikiran Adam Smith bahwa yang menunjukkan bahwa kepentingan diri itu hanya dapat menghasilkan kebaikan bersama jika didasari dengan rasa empati dan juga moralitas. Nah, sedangkan dalam ekonomi modern, perusahaan itu harus memperoleh legitimasi sosial dengan menyelaraskan diri pada nilai politik seperti SDGs dan juga transisi ekonomi hijau. Sehingga keberlanjutan itu membutuhkan modal sosial, kepercayaan, interaksi demokratis antara stakeholder sebagai syarat utama suatu keberhasilan perusahaan dalam ekonomi global yang berbasis tanggung jawab. Kemudian ada business and management for sustainability. Di sini sustainability itu tidak boleh dianggap sebagai suatu konsep besar yang jauh dari praktik bisnis. Sebaliknya, keberlanjutan itu harus menjadi bagian dari kegiatan operasional sehari-hari di level suatu organisasi. Saat ini tuh banyak perusahaan yang mulai menyadari bahwa pentingnya teknologi berkelanjutan dan juga kerjasama dengan masyarakat untuk mengatasi masalah lingkungan. Sehingga etika keberlanjutan wajib menjadi bagian dari kebijakan manajemen suatu perusahaan. Perusahaan yang tidak beradaptasi dengan tuntutan keberlanjutan itu akan sulit bertahan dan juga akan berisiko kehilangan reputasinya. Sehingga pasar saat ini itu menuntut penerapan triple bottom line, yaitu ekonomi, ekologi, dan juga sosial, serta integrasi SDGs dalam strategi bisnis untuk menjaga hubungan dengan konsumen, karyawan, pemerintah, dan juga masyarakat. Sehingga keberlanjutan ini juga berakar pada etika, yaitu penghormatan terhadap otonomi, martabat, integritas, dan juga kerentanan makhluk hidup serta alam. Sehingga seluruh stakeholder itu perlu dilibatkan dalam pengambilan suatu keputusan. Perkembangan ini tuh juga melahirkan kapitalisme hijau yang menilai kinerja perusahaan berdasarkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan yang dinilai secara seimbang. Sehingga SDGs ini menjadi standar global bahwa pertumbuhan ekonomi itu harus selaras dengan kondisi ekologis dan juga sosial. Sehingga perusahaan yang merusak lingkungan itu tidak memiliki prospek di jangka panjang. Oleh sebab itu, penilaian perusahaan ini saat ini tuh memasukkan indikator seperti sosial dan budaya, termasuk isu HAM, etika bisnis, dampak lingkungan, dan juga perlakuan terhadap hewan, hingga hubungan dengan komunitas lokal. Sehingga semakin banyak saat ini tuh banyak perusahaan besar yang telah menerbitkan laporan keberlanjutan untuk menunjukkan komitmen perusahaan mereka seperti The Body Shop, Shell, ataupun BP. Baik, saya akan izin melanjutkan dari Business and Management for Sustainability. Perusahaan modern kini menghadapi tekanan global untuk menerapkan praktik keberlanjutan yang sejalan dengan SDGs. Nah, tekanan seperti globalisasi, kemajuan teknologi, informasi modern, serta tingginya kesadaran konsumen dan aktivis itu membuat perusahaan tidak bisa lagi untuk beroperasi tanpa memperhatikan aspek etika serta tanggung jawab sosial. Nilai seperti perlindungan hukum, perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hak asasi manusia itu menjadi bagian penting dari legitimasi dari perusahaan sendiri, karena informasi ini bisa sangat mudah diakses sehingga transparansi itu menjadi suatu hal yang harus dilakukan oleh perusahaan agar publik bisa dapat menilai secara langsung apakah memang perusahaan itu terbukti bertanggung jawab terhadap etika atau tidak. Nah, untuk menjawab tuntutan tersebut, perusahaan ini perlu menjalin dialog terbuka dengan berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat dan kelompok yang terdampak oleh aktivitas bisnis itu sendiri. Selain pelaporan keberlanjutan, perusahaan juga harus menyesuaikan diri dengan regulasi lingkungan yang semakin ketat, sehingga diperlukannya implementasi keberlanjutan yang tidak berhenti pada kebijakan saja, tetapi harus tercermin melalui penggunaan teknologi yang hemat energi, pengelolaan sumber daya secara efisien, lalu penggunaan ramah lingkungan yang berpengaruh pada keberlanjutan operasional dari perusahaan itu sendiri. Nah, selain
implementasi dari keberlanjutan operasional perusahaan, perlu juga perspektif jangka panjang seperti perusahaan itu harus mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi mendatang. Prinsip CSR dan SDGs itu perlu diintegrasikan dalam perencanaan strategis agar pertumbuhan ekonomi tidak menyebabkan kerusakan lingkungan atau ketidakadilan sosial di masa depan, sehingga diperlukan audit keberlanjutan yang objektif, pelaporan yang akuntabel, serta pengambilan keputusan berbasis etika menjadi dasar untuk memastikan keselarasan antara keuntungan perusahaan sendiri dan perlindungan terhadap lingkungan. Sehingga keberhasilan strategi berlanjutan itu sangat bergantung pada komitmen terhadap prinsip moral seperti integritas, otonomi, penghargaan terhadap martabat manusia, serta perhatian terhadap kerentanan lingkungan dan masyarakat. Sustainability and Corporate Social Responsibility. Nah, keberlanjutan itu berlandaskan pada prinsip CSR yang menekankan bahwa setiap aktivitas bisnis harus mempertimbangkan dampak lingkungan sosial dan ekonomi. Perusahaan tidak lagi dinilai hanya dari keuntungan saja, seperti penjelasan di sebelumnya, tetapi juga dari bagaimana mereka bisa menjaga bumi atau lingkungan dan memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Nah, hal tersebut bisa dilihat dari perkembangan CSR yang menjadi gagasan Good Corporate Citizenship yang menunjukkan bahwa perusahaan dipandang sebagai warga yang harus berperilaku etis, bertanggung jawab, dan peduli terhadap kesejahteraan publik. Nah, perusahaan itu diharapkan untuk mengelola sumber daya alam secara bijak dan memastikan operasional tidak merusak lingkungan itu sendiri, dan ikut mendukung agenda pembangunan berkelanjutan seperti SDGs. Lalu, prinsip triple bottom line, yaitu profit, people, and planet menjadi dasar bahwa keberhasilan seluruh organisasi itu harus mencakup 3 pilar: keuntungan finansial, kesejahteraan manusia, dan perlindungan lingkungan. Ketiga aspek tersebut itu harus saling terkait yang menjadi ukuran reputasi serta legitimasi perusahaan di mata stakeholder sendiri. Lalu selanjutnya adalah perusahaan sebagai bagian dari ekosistem sosial alam, yaitu perusahaan ini memiliki tanggung jawab moral untuk meminimalkan dampak negatif dan berkontribusi pada keberlanjutan yang jangka panjang. Hal tersebut mencakup pada seperti pengurangan limbah, efisiensi energi, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat. Seperti yang disebutkan oleh pemikiran filosofis seperti Tomonobu Imamichi dan Hans Jonas menekankan pentingnya tanggung jawab etis di era teknologi modern saat ini, karena pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan teknologi. Sedangkan dari Jonas sendiri menegaskan bahwa kekuatan teknologi itu bisa memberikan manusia kemampuan untuk merusak bumi sehingga muncul kewajiban moral untuk melindungi generasi yang mendatang. Terakhir, agar keberlanjutan itu bisa dilakukan secara efektif, perusahaan itu perlu mengintegrasikan tanggung jawab seperti ekonomi, sosial, dan ekologis dalam seluruh proses pengambilan keputusan. Hal ini mencakup seperti strategi jangka panjang, audit yang keberlanjutan, pengelolaan sumber daya, dan pelaporan yang transparan sehingga semua aktivitas itu bisa sejalan dengan prinsip etika dan perlindungan lingkungan itu sendiri. Selanjutnya akan membahas peran CSR dalam Good Corporate Citizenship, di mana CSR ini bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi tanggung jawab institusional perusahaan sebagai moral actor. Perusahaan harus bertindak etis dalam strategi, kebijakan, dan tindakannya. CSR dipahami sebagai enlightened self-interest, yaitu perusahaan melakukan kebaikan bukan hanya demi keuntungan ekonomi, tapi karena perannya sebagai good corporate citizen. Perusahaan memiliki kekuatan besar dalam masyarakat, karena tanggung jawab perusahaan melampaui aspek legal, tetapi juga mencakup aspek moral terhadap para pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan. Kritik terhadap pandangan sempit yang menganggap perusahaan hanya bertanggung jawab pada pemegang saham ditolak, karena CSR justru menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik, meningkatkan reputasi, dan mengurangi risiko regulasi. CSR dan pembangunan berkelanjutan saling terkait sejak definisi Sustainable Development oleh Komisi Brundtland. Berbeda dari Milton Friedman yang menekankan profit semata, SDGs menuntut peran perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, di sini ada 4 dimensi CSR menurut Carol Spearmike, di mana tanggung jawab ekonomi itu perusahaan mencari keuntungan secara adil dan efisien. Lalu tanggung jawab legal yaitu mematuhi terhadap hukum, baik nasional maupun internasional. Lalu tanggung jawab etis yaitu dengan melakukan hal yang benar, bahkan di luar kewajiban hukum. Lalu tanggung jawab filantropi yaitu memberi manfaat sosial melalui kegiatan sosial yang strategis dan berdampak.
Nah, tata kelola perusahaan yang baik, yaitu bisa dilihat dari transparansi, akuntabilitas, perlindungan pemegang saham, adalah bentuk realisasi dari tanggung jawab sosial. Regulasi seperti Sarbanes-Oxley, pedoman UA, dan inisiatif global lainnya memperkuat hubungan CSR dengan sustainability. Perusahaan berperan penting dalam mengatasi masalah global seperti perubahan iklim, kemiskinan, konflik, pelanggaran HAM, dan CSR ini dilihat sebagai kontribusi perusahaan untuk kepentingan publik global. Nah, UN Global Compact sejak tahun 2003 adalah kerangka internasional yang mendorong perusahaan menerapkan prinsip HAM, lingkungan, dan anti korupsi. Banyak perusahaan global telah tergabung untuk menunjukkan komitmen mereka. Dan dari sini, NGO, konsumen, dan investor semakin menuntut transparansi, fair trade, produk berlabel etis, dan kepatuhan terhadap triple bottom line, yaitu profit, people, dan planet. CSR menjadi strategi bisnis yang penting untuk menjaga reputasi dan keberlanjutan perusahaan. Perusahaan bukan hanya entitas ekonomi, tetapi juga sebagai open system yang memiliki kewajiban sosial. Dan di sini SDGs menuntut perusahaan untuk berperan aktif dalam pembangunan keberlanjutan, baik di tingkat lokal maupun global. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai toward a new responsibility for sustainable development. Nah, jadi di sini itu CSR berkembang dari definisi sempit yang awalnya tuh mereka cuman mendefinisikan CSR sebagai kegiatan sosial sukarela menjadi definisi yang lebih luas yang erat kaitannya dengan sustainable development. Nah, jadi di sini itu juga menimbulkan dua perbedaan penting, yaitu antara corporate responsibility dan juga tanggung jawab sosial atau CSR. Nah, untuk corporate responsibility itu dilihat sebagai tanggung jawab fundamental perusahaan yang berbasis etika dan juga keberlanjutan. Nah, sedangkan untuk tanggung jawab sosial atau CSR itu sering didefinisikan sebagai upaya sukarela. Nah, kemudian di sini itu juga melihat CSR itu sebagai kritik dan juga dukungan sebagai kegiatan sukarela yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini untuk di slide selanjutnya yaitu mengenai dukungan dan juga kritikan CSR untuk keberlanjutan. Nah, jadi di sini itu terdapat dua kubu antara CSR, antara mendukung dan juga terdapat kritikan. Nah, untuk kegiatan yang mendukung CSR, yang dimana di sini itu dianggap mendukung CSR jika meningkatkan inovasi, kemudian juga reputasi dan juga keberlanjutan jangka panjang. Dan yang kedua itu terdapat keputusan perusahaan itu harus mempertimbangkan seluruh stakeholder. Dan yang ketiga, CSR itu berfungsi sebagai manajemen risiko dan juga reputasi, dan yang terakhir dapat meningkatkan legitimasi dan juga kepercayaan publik. Nah, lalu kemudian banyak juga perusahaan yang mengatakan kritikan terhadap CSR, yang dimana di sini itu perusahaan itu dianggap bukan entitas moral yang bisa bertanggung jawab. Nah, lalu CSR itu dianggap sebagai membuang-buang uang bagi pemegang saham untuk kepentingan non-bisnis. Nah, kemudian juga dapat mengarah pada melemahkan kapitalisme yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang keempat, CSR sendiri itu dianggap tidak terbukti menguntungkan, mahal, dan hanya strategi reputasi. Dan yang kelima, CSR sendiri itu dikritik dan dipandang sebagai bentuk filantropi. Nah, meskipun kritikan terhadap CSR itu masih ada dan juga masih berlanjut hingga sekarang, akan tetapi argumen positif terhadap CSR itu lebih kuat. Yang dimana di sini CSR dan juga SDGs itu harus diintegrasikan satu sama lain dalam strategi keberlanjutan perusahaan. Baik, untuk berikutnya kita akan membahas tentang artikel yang berkaitan dengan materi kali ini. Artikel kali ini berjudul Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Goals yang ditulis oleh Gupta tahun 2025. Jadi teman-teman sekalian, di bagian pendahuluan artikel ini menekankan bahwa CSR saat ini tidak lagi hanya dipahami sebagai kegiatan filantropi perusahaan, tetapi sebagai bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan. Di sini penulis menyoroti pentingnya kontribusi sektor bisnis, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah atau small medium enterprise dalam mendukung pencapaian SDGs. Namun, terdapat kesenjangan partisipasi, di mana perusahaan besar itu cenderung lebih aktif dalam kegiatan CSR, sementara keterlibatan small medium enterprises itu cenderung masih rendah karena tidak adanya kewajiban hukum dan juga minimnya dukungan kelembagaan. Nah, artikel ini juga mengaitkan CSR dengan agenda pembangunan nasional di India tahun 2047, sehingga memberikan konteks yang lebih luas tentang urgensi integrasi CSR dalam upaya mencapai SDGs.
Metodologi yang digunakan dalam artikel ini menggunakan metode analisis literatur untuk mengkaji hubungan antara CSR dan SDGs. Penelitian ini tidak mengumpulkan data primer, melainkan sepenuhnya menggunakan data sekunder. Dan sumber utama berasal dari regulasi CSR di India seperti Companies Act 2013 dan pedoman CSR pemerintah. Penulis juga meninjau berbagai studi empiris dan teoritis tentang kontribusi CSR terhadap pembangunan berkelanjutan. Dan laporan berkelanjutan dari perusahaan besar itu dianalisa untuk melihat pola pengeluaran dan prioritas CSR. Data nasional mengenai belanja CSR, capaian SDGs, dan laporan pemerintah ini juga digunakan sebagai dasar analisis. Dan penelitian ini memfokuskan pada pemahaman regulasi, praktik CSR perusahaan, dan kesesuaian dengan tujuan SDGs. Teknik analisa digunakan mencakup konten analisis, perbandingan, dan pengelompokan tematik. Metode ini memungkinkan penulis mengidentifikasi sektor SDGs yang paling banyak mendapatkan kontribusi CSR. Secara keseluruhan, metodologi ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana CSR di India mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR memiliki kontribusi signifikan terhadap sejumlah tujuan SDGs, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan pelestarian lingkungan. Perusahaan besar terbukti lebih aktif dalam melaksanakan program CSR, sementara small medium enterprises masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan dana, kurangnya insentif, dan juga minimnya pengetahuan teknis. Selain itu, artikel ini juga menemukan adanya korelasi positif antara pengeluaran CSR dan peningkatan reputasi serta kinerja bisnis perusahaan, sehingga CSR tidak hanya berdampak sosial, tapi juga memberikan keuntungan strategis. Teman-teman sekalian, sebagai bahan diskusi, artikel ini menegaskan bahwa CSR harus diposisikan sebagai strategi jangka panjang untuk pembangunan berkelanjutan, bukan hanya sebagai kegiatan sukarela. Integrasi CSR dengan SDGs memungkinkan perusahaan memberikan manfaat yang lebih terukur dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, NGO, dan juga masyarakat agar dampaknya menjadi lebih efektif. Nah, dari artikel ini juga menyoroti perubahan paradigma dari CSR sebagai kegiatan filantropi tradisional menuju pendekatan bisnis modern berbasis triple bottom line, yaitu people, planet, and profit. Sebagai kesimpulan, dapat dinyatakan bahwa CSR merupakan instrumen penting dalam mencapai SDGs dan tujuan pembangunan nasional. Keterlibatan small medium enterprises harus ditingkatkan melalui kebijakan yang lebih inklusif, dukungan pemerintah, serta pendampingan yang memadai. Artikel ini menegaskan bahwa keberlanjutan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga perusahaan harus memandang CSR sebagai investasi strategis bagi masa depan.